Oke, di video kali ini saya ingin membahas mengenai opini saya, pandangan saya, dan juga pendapat. Tentunya ini terkait dengan hasil dari PT TGIPF yang tadi sore Bapak Mahfud MD sudah menjabarkan ya beberapa poin dari mulai dari PSSI, PT LIB, panitia pelaksana, pihak keamanan, dan juga di bawah-bawahnya ya elemen-elemen lainnya. Ini sudah dibahas semua mengenai kesalahan-kesalahannya dan akan dituntut tanggung jawabnya akan seperti apa. Tapi yang saya ingin bahas bukan ke hasil keputusan dari PT TGIPF. Yang saya ingin bahas adalah ketika saya sudah membaca apa saja poin-poin yang penting dari hasil PT TGIPF, masih ada beberapa boleh dibilang masyarakat yang masih terus menyalahkan Aremania atau supporter Arema. Dan saya memang sepakat dengan apa yang mereka katakan bahwa tragedi Kanjuruhan Malang tidak akan terjadi jika supporter Arema tidak masuk ke dalam stadion. Ini saya sepakat. Tapi yang nggak saya sepakati, kenapa harus menyalahkan supporter Arema saja? Kalau kita berpikir lagi, kita melihat lagi, sebelum terjadi tragedi di Kanjuruhan Malang, sebenarnya masalah penonton masuk ke dalam stadion ini sudah terjadi di beberapa hari sebelumnya, yaitu pada saat Persebaya Surabaya kalah 2-1 dari Rans Nusantara, di mana penonton masuk ke area lapangan dan merusak beberapa fasilitas di Stadion Delta Sidoarjo. Lalu ada juga di Liga 2, bagaimana Persiraja Banda Aceh penontonnya kecewa karena lampunya mati lalu membakar jaring gawangnya sendiri. Lalu ada juga dari Liga 2, saya lupa namanya, tapi ada beberapa supporter yang melemparkan bangku penonton ke dalam lapangan. Artinya hal-hal kericuhan atau keributan supporter ini memang masih terjadi di supporter kita. Persebaya Surabaya setelah mengalami kemenangan kemarin di Stadion Kanjuruhan itu pun juga sempat boleh dibilang was-was ketika harus keluar dari stadion, harus terhalang oleh banyaknya supporter Arema yang memberikan lemparan-lemparan kepada para pemain Persebaya yang di dalam barakuda mobil polisi. Tentunya ini jelas bahwa memang supporter kita masih banyak yang belum dewasa, masih banyak yang terlalu fanatik dengan tim kesayangannya tapi tidak berpikir dengan akal sehat. Itu saya sepakat. Artinya di sini supporter kita bukan supporter dari Arema saja, tapi supporter dari beberapa tim yang memang terlihat dan terbukti juga masih ada beberapa kasus. Bahkan kemarin saat PSS Sleman Persis Solo ya bermain dengan PSIS Semarang, itu pun harus ada korban yang meninggal dunia, kalau nggak salah ada 2. Lalu Persib Bandung pun juga di awal musim terjadi hal yang demikian juga dan memakan korban jiwa. Kebetulan di sini di Kanjuruhan Malang korban yang meninggal ini cukup banyak. Makanya yang menjadi sorotan media-media di Indonesia bahkan di seluruh dunia ya tentunya terhadap stadion dari Kanjuruhan Malang yang dimiliki dari tim Arema FC dan tentunya dimiliki oleh supporter Aremania. Jadi saya kurang sepakat jika kalian terus memberikan opini-opini yang menyalahkan supporter Arema karena belum dewasa. Harusnya yang menjadi hikmah dari kejadian ini, kita bisa sama-sama melihat ketika banyaknya korban jiwa yang meninggal dunia akibat belum adanya persiapan yang matang untuk menggelar acara pertandingan ini bisa terbuka semua pada akhirnya. Bagaimana kinerja PSSI yang sempat tidak ingin bertanggung jawab walaupun akhirnya sudah meminta maaf dan bertanggung jawab, tapi itu baru kemarin. Lalu panitia pelaksana juga yang sempat melemparkan kesalahannya kepada pihak yang lain. PT LIB juga sama. Terjadi aksi lempar-lemparan tanggung jawab atau kesalahan. Artinya jelas dengan adanya tragedi ini kita bisa melihat bahwa memang pengurus-pengurus kita di atas kita ini memang belum memang cukup berjalan, belum bekerja secara maksimal.
Dan ketika kalian melihat korban jiwa yang meninggal, baik yang masih mengalami sakit hingga saat ini, mereka itu semua adalah pahlawan. Karena dengan adanya tragedi seperti ini, kita bisa melihat semuanya bagaimana kelalaian-kelalaian yang harusnya bisa dievaluasi yang sudah terlihat dari kejadian-kejadian sebelumnya. Pertama, ketika peristiwa di Bandung yang menewaskan 1 orang ya kalau nggak salah, lalu di Persis Solo menewaskan 2 orang, lalu kerusuhan di Persebaya Surabaya, lalu dari Liga 2. Tentunya ini kan sebelum tragedi Kanjuruhan terjadi. Harusnya sudah ada evaluasi bagaimana cara meminimaliskan agar penonton tidak masuk dalam stadion. Dan saat kemarin terjadi tragedi di Kanjuruhan Malang, selain overload dari bangku penonton dengan jumlah penonton yang datang, lalu pintu yang harusnya sudah dibuka sebelum pertandingan usai, itu bisa terlihat semua pada akhirnya bahwa memang belum layak untuk struktur organisasi kita di sepak bola ini berjalan dengan maksimal. Maka dari itu, sesuai dari opini saya menganggap bahwa para korban yang meninggal dunia, baik yang masih mengalami sakit hingga saat ini, saya anggap sebagai pahlawan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Dan arti dari pahlawan artinya selalu harus diingat, selalu harus dihargai, dan tentu dihormati bagaimana mereka harus bertaruh nyawa karena demi menonton tim kesayangannya bermain. Jadi di sini bukan berarti saya membela supporter Arema, tidak. Seluruh penonton yang masuk ke dalam stadion, saya sepakat, saya tidak setuju. Tapi saya juga nggak setuju jika beberapa dari kalian justru hanya menyalahkan tim dari Arema atau supporter dari Arema. Karena sebenarnya sebelum terjadi tragedi ini, sudah ada kerusuhan-kerusuhan yang sama modelnya, tapi berbeda penanganannya. Di sini jelas Pak Mahfud MD memberikan penjelasan penyebab kematian ini terjadi karena adanya gas air mata. Banyaknya korban yang meninggal dunia karena gas air mata. Jadi jelas di sini perbedaannya adalah cara penanganannya. Maka dari itu saya katakan Arema FC adalah korban dari ketidakbecusan pengurus-pengurus sepak bola kita. Ibaratnya sebenarnya percikan-percikan api ini sudah terlihat saat Persib Bandung ada yang meninggal ya, korban 1, lalu kerusuhan di Jogja dari supporter Persis Solo yang ingin bertamu ke Semarang, lalu kerusuhan di Delta Sidoarjo, Persebaya lawan Rans, lalu di Persiraja, lalu ada juga yang di tim Liga 2, saya lupa namanya, yang melempar bangku ke stadion. Ini sebenarnya sudah ada percikan-percikan api. Kebetulan ketika Arema bertemu dengan Persebaya, percikan api ini langsung membesar di pertandingan saat mereka bermain. Dan tentunya kenapa bisa terjadi korban yang meninggal, jelas karena gas air mata. Walaupun memang pada awalnya supporter ini masuk. Tapi supporter masuk ke dalam stadion, itu kan sudah saya katakan, sudah berulang kali sebenarnya terjadi percikan-percikan api ini. Jadi sesuai dari judul yang saya buat, bahwa saya tetap menganggap para korban yang meninggal dunia, baik yang masih sakit kritis juga yang termasuk, saya juga jujur cukup sedih ya melihat beberapa gas air mata justru ada yang kadaluarsa dan menyebabkan iritasi pada mata para korban saat ini. Itu sangat miris sebenarnya saya melihat. Dan tentunya saya menganggap mereka semua adalah sebagai pahlawan. Saya tidak akan melupakan jasa mereka, baik dari nyawa yang sudah hilang maupun saat ini yang masih sakit. Semuanya sangat berjasa untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Karena dengan tragedi ini kita bisa sama-sama melihat bagaimana pengurus-pengurus sepak bola kita ternyata memang belum ada pekerjaan yang maksimal. Dan tentunya untuk tim dari Arema FC, saya menganggap bahwa tim Arema ini sebagai korban dari percikan-percikan api yang sebenarnya sudah terlihat di pertandingan-pertandingan sebelum ini, pertandingan-pertandingan lainnya.
Tapi justru saat Arema FC bertemu Persebaya, disitulah apinya ini membesar atau meledak. Jadi saya menganggap bahwa ketidakbecusan pengurus dalam mengelola liga lokal kita ini terjadi saat terlihat semua saat Arema FC bertemu dengan Persebaya. Jadi inilah opini yang saya ingin buat atau berikan kepada kalian. Saya tetap sampai saat ini tetap ingin fokus ya mengikuti bagaimana pertanggungjawaban apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Iwan Bule, untuk melihat banyaknya korban jiwa, baik yang meninggal dunia dan juga yang masih kritis sampai saat ini. Jadi ini aja, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.